Agustus tahun 1992, Probolinggo, siapa sangka sebuah desa yang tadinya damai dan adem ayem bisa berubah jadi pusat kehebohan nasional gara-gara satu kasus yang, sumpah, bikin mual. Bahkan gua yang denger ceritanya aja hampir muntah. Warga waktu itu nemuin potongan tubuh manusia dalam ember. Bukan sekadar kecelakaan atau pembunuhan biasa, ini kejadian nyeremin banget. Sampai sekarang masih jadi bahan cerita mak-mak buat nakutin anak-anak yang bandel maghrib-maghrib masih keluyuran. Sebelum gue lanjut, bagi lo yang cinta sama Nabi Muhammad silahkan tulis sholawat di kolom komentar, insya Allah akan menjadi saksi cinta lo kepada Nabi. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe serta bagikan ke teman lo yang suka tentang cerita mengerikan. Ceritanya dimulai dari seorang bocah perempuan berusia 5 tahun, namanya Faridatul, biasa dipanggil Farida. Anak biasa aja, aktif, rajin ngaji tiap abis maghrib di musala dekat rumah. Dia tinggal di lingkungan keluarga besarnya, jadi rumah-rumah saudaranya saling berdekatan. Salah satu yang paling sering dia kunjungi adalah rumah Mbah Jiwo, neneknya. Ya, bukan nenek kandung sih, tapi adiknya nenek Farida. Jadi ya, tetap aja dianggap nenek. Farida ini seneng banget main ke rumah Mbah Jiwo, soalnya Mbah Jiwo suka banget bikinin dia kerak nasi goreng, camilan favoritnya. Orang tuanya pun ngerasa aman-aman aja karena ya itu tadi, main sama nenek sendiri. Tapi ternyata, di balik senyum nenek tua itu, tersembunyi sesuatu yang, ya nanti lo bakal ngerti sendiri. Sampai pada satu malam, Farida pamit mau ke musala seperti biasa. Abis maghrib, biasanya dia ngaji, terus pulang sekitar jam 8 malam. Tapi malam itu, 8 lewat, Farida belum juga pulang. Awalnya orang tuanya santai, mikir mungkin anaknya lagi asik main sama teman-teman. Tapi makin malam, rasa panik mulai muncul. Farida gak pulang-pulang. Mulailah pencarian besar-besaran digelar oleh warga. Waktu itu desa masih gelap, banyak hutan, penerangan minim. Warga cuma bawa obor dan lampu minyak. Mereka keliling desa, teriak-teriak manggil nama Farida, tapi nihil. Sampai akhirnya Pak Kades, kepala desa, nyadar, loh, semua orang ikut nyari kecuali satu, Mbah Jiwo. Dapat informasi dari orang tua Farida soal kebiasaan Farida main ke rumah Mbah Jiwo, Pak Kades pun mutusin buat cek ke sana. Dia datengin rumah Mbah Jiwo sendiri. Ketok pintu, panggil-panggil, tapi gak ada jawaban. Aneh, padahal dari dalam rumah kedengeran suara musik dangdut keroncong kenceng banget. Pak Kades muter ke belakang rumah, nyoba ketok pintu dapur. Di situ dia gak sengaja nyandung ember gede yang ditutup tampah. Embernya kebuka. Karena gelap, dia nyenter buat lihat isinya. Dan saat itulah, dia lihat sesuatu yang bikin darahnya beku, potongan tangan manusia. Pak Kades langsung teriak manggil Mbah Jiwo. Nenek tua itu keluar dengan wajah datar. Ditanya soal tangan itu, jawabannya enteng banget, itu ceker ayam. Ceker ayam dari mana? Bentuknya begini. Karena makin curiga, Pak Kades maksa masuk ke rumah. Di dalam, dia nemuin bercak darah, dan sendal anak kecil. Dia tanya lagi soal Farida, tapi kali ini dengan nada tinggi. Mbah Jiwo diem sebentar, tatapannya kosong. Terus dengan suara datar dia bilang, iya, itu memang Farida. Saya yang bunuh, saya potong-potong. Pak Kades shock, langsung lari keluar, manggil warga dan orang tua Farida. Polisi pun dipanggil. Rumah Mbah Jiwo jadi lokasi penyelidikan dadakan. Dan saat orang tua Farida tahu, bisa lo bayangin gimana histerisnya mereka. Farida, anak kesayangan mereka, ditemukan dalam kondisi mengenaskan, dibunuh oleh neneknya sendiri. Polisi segera ngamanin Mbah Jiwo dan membawanya ke kantor buat interogasi. Tapi jawaban nenek ini makin ngawur. Dia ngaku sering dengar bisikan-bisikan gaib yang nyuruh dia makan daging anak kecil. Dan malam kejadian, Farida yang baru pulang ngaji dipanggil, disuruh masuk. Disuruh tiduran, dikasih cemilan kerak nasi. Lalu, Mbah Jiwo ambil pisau, dan nusuk leher Farida. Farida sempat nanya, "Mbah, kok aku ditusuk? Aku salah apa?" Tapi nenek itu terus nusuk tanpa ampun. Setelah Farida tewas, tubuhnya dipotong-potong di dapur.
Dan sadisnya lagi, Mbah Jiwo nyetel lagu dangdut favoritnya sambil ngelakuin semua itu. Bagian tubuh Farida disimpan terpisah. Ada yang dikulitin, dagingnya dilepas dari tulang. Dan gilanya lagi, Mbah Jiwo sempat bilang dia pengen bikin gulai. Iya, gulai dari daging Farida. Bumbu udah disiapin, potongan tubuh udah ada di kuali. Yang belum, tinggal masak. Untungnya, sebelum gulai itu jadi, Pak Kades datang. Setelah penyelidikan selesai, polisi nemuin total 79 potongan tubuh, 74 ada di dalam kuali, sisanya di ember. Tapi satu bagian masih hilang, kepala. Setelah dicari, akhirnya ketemu. Di dalam dandang nasi, disimpan di atas lemari. Mbah Jiwo lalu diperiksa kejiwaannya. Hasilnya, dia memang mengalami gangguan jiwa berat. Akhirnya, karena dinyatakan tidak waras secara hukum, dia tidak bisa dihukum pidana. Mbah Jiwo dikirim ke rumah sakit jiwa, bukan penjara. Orang tua Farida, trauma berat, sampai berbulan-bulan gak mau makan makanan yang mengandung daging, apapun itu. Dan sampai hari ini, nama Mbah Jiwo masih jadi legenda di Probolinggo. Kasusnya bukan cuma tragis, tapi juga mengerikan dan gak masuk akal. Kadang manusia bisa lebih menyeramkan dari makhluk gaib.